Halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Sabtu 5 Juli 2025, merupakan pekan biasa ke-13. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau senantiasa menopang hidup kami dan memanggil kami menuju kesucian. Satukanlah kami dalam misteri suci penyelenggaraanmu dan bantulah kami untuk bertekun di dalamnya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini membuat kita dapat melihat bagaimana para murid-murid Yohanes dan orang Farisi berusaha untuk protes kepada murid-murid Yesus yang tidak melakukan puasa seperti yang mereka lakukan. Mereka menegur murid-murid Yesus dengan mengatakan bahwa kami dan orang Farisi sudah berpuasa, tetapi mengapa muridmu tidak? Mereka tidak dapat menerima bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa, sementara murid Yesus tidak. Kita harus tahu bahwa fokus puasa itu bukanlah tidak makan, tetapi melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berfokus kepada Tuhan. Puasa adalah cara kita mengekspresikan kepada Tuhan dan kepada diri sendiri bahwa kita serius dalam hubungan kita dengan Tuhan. Puasa menolong kita memperoleh cara pandang yang baru dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam Injil hari ini juga Tuhan mengatakan tentang anggur yang baru dan kantong anggur yang lama. Kantong anggur itu adalah kita, sedangkan anggur baru adalah berkat, rahmat, dan cinta kasih dari Tuhan sendiri. Tuhan selalu mencurahkan anggur baru yang terbaik bagi kita. Anggur baru itu akan memberi kita kekuatan
dalam menjalani hidup dan dalam menekuni pekerjaan serta pelayanan kita. Kita perlu untuk mempersiapkan diri menerima anggur yang dicurahkan Tuhan. Jika kita masih menggunakan kantong yang lama, maka kita akan kehilangan banyak berkat yang dicurahkan Tuhan, tidak bisa tertampung di dalamnya, dan semuanya menjadi terbuang percuma. Kantong lama memberi gambaran untuk hati yang membatu, hati yang tidak bertobat. Kantong ini memuat hal yang negatif seperti egoisme, iri hati, dendam, kebencian, dengki, fitnah, kebohongan, dan sejenisnya. Kantong lama itu perlu diganti dengan kantong yang baru. Kantong yang baru itu adalah hidup kita yang telah diubahkan Tuhan, yang sudah mengalami perubahan hidup dan pertobatan. Hidup dalam pertobatan itu adalah hidup dengan penuh kesabaran, kemurahan hati, sukacita, dan kejujuran. Dengan kantong yang baru ini, kita siap menerima anggur baru yang selalu Tuhan curahkan setiap harinya. Tuhan telah mencurahkan anggur baru, yaitu berkat, rahmat, cinta kasih, dan keselamatan kepada kita. Kita pun sebagai murid-muridnya haruslah kita menyediakan kantong baru yang mempunyai kapasitas yang memadai, sehingga seluruh anggur baru itu bisa tertampung di dalamnya dan dapat dipergunakan secara maksimal dalam hidup dan pelayanan kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.